Seringkali kita tidak menyadari kalau kita terlalu mudah terbuai dengan yang namanya kenyamanan. Memang benar, untuk segala sesuatu kita butuh sebuah kata nyaman. Namun terkadang kita menjadi terjebak atau bisa saja menjebakkan diri secara tidak sengaja. Kita menjadi sosok yang enggan mengambil resiko, menjadi sosok yang hanya stuck di satu titik tenang itu saja, menjadi seseorang yang tidak berusaha memberanikan diri dan lebih bertanggung jawab lagi. Jadi sebenarnya, apakah kita terjebak oleh kenyamanan atau kita yang tidak sengaja menjebakkan diri pada rasa nyaman? Selamat datang di cerita perjalanan episode keempat menuju Pantai Laut Bengkung, Kabupaten Pandeglang. Halo semua, cerita perjalanan kali ini gue harus berangkat lebih subuh lagi karena tidak mau mengulangi kesalahan seperti di episode sebelumnya, di mana gue harus menunggu di stasiun sampai 3 jam karena ketinggalan kereta. Sekarang jam 5 dan gue harus sampai di stasiun Rangkas Bitung jam 9. Perjalanan kali ini gue akan mencoba kembali berpergian ala backpacker. Satu hal yang gue kagumi sama para pekerja ibu kota yang di episode sebelumnya itu gue cukup kaget melihatnya. Masih sesubuh ini, tapi KRL sudah penuh oleh para pejuang rupiah. Semoga kalian yang masih punya kebiasaan bangun siang, malu ya melihat ini. Melihat suasana perjalanan di KRL sesubuh ini memberi teguran buat diri sendiri. Jangan meremehkan beban siapapun. Sabarnya diri dan sabarnya orang lain berbeda. Kesanggupan diri dan kesanggupan orang lain itu nggak bisa disamakan. Tidak perlu merasa hebat karena ngerasa punya kondisi yang lebih baik. Jujur, gue sendiri mungkin nggak akan sanggup untuk berangkat sesubuh ini setiap hari. Kita semua sedang membawa tas dengan beban yang berbeda. Mental orang itu beda-beda. Jadi jangan pernah ngeremehin sesuatu hal tentang apapun. Sesampainya di stasiun Rangkas Bitung, gua akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api lokal menuju stasiun Krenceng. Kalau episode sebelumnya gua selalu camping di hutan atau di tempat yang dingin, kali ini gua akan mencoba solo camping benar-benar di pinggir pantai yang panas. Alasannya, karena terbesit untuk membuat tema tentang zona nyaman. Jadi lokasi yang dipilih pun harus keluar dari tempat biasanya. Dari stasiun Krenceng, perjalanan ala backpacker gua belum selesai, masih perlu dilanjutkan menggunakan angkot. Kalau bukan karena cerita perjalanan, mungkin gua nggak tahu kapan mau naik angkot lagi. Cerita perjalanan ini membawa gua belajar banyak hal tentang hidup. Sesederhananya, gua belajar untuk tidak menganggap remeh apapun. Karena berpergian ala backpacker itu bukan perjalanan yang menyenangkan ternyata, lebih ke perjalanan yang mengesankan. Jadi jangan lagi sampai terucap, ah gitu doang sih gampang, pada apapun yang sedang orang lain upayakan. Karena nyatanya, tidak ada yang mudah dalam mengusahakan apapun. Cerita perjalanan juga membuat gua untuk bisa mensyukuri apa yang sudah gua punya saat ini.
ini beneran terjadi ya. Ada ibu-ibu baru turun dari angkot dan kembalian kurang 1.000 aja sampai diteriakin. Jadi selagi semuanya masih ada, tolong dijaga. Tantangan terakhir yang harus gue hadapi adalah berjalan kaki dari pinggir jalan. Kalau estimasi dari masih sekitar 15 menitan jalan kakinya. Dan hal yang paling gue sesali dari perjalanan kali ini adalah salah pakai sepatu. Tadinya tuh biar santai gitu ya pakai sepatu Converse. Tapi ternyata dipakai berdiri, dipakai jalan, itu malah sakit banget. Cerita perjalanan yang udah sampai di episode keempat ini, salah satu tujuannya hanya sekedar ingin sharing tentang menjalani hari yang gua coba gabungkan dengan healing, tanpa pernah bermaksud untuk menggurui. Seperti yang pernah gua ceritakan di episode pertama, entah sudah berapa banyak gua kehilangan uang dari banyaknya kegagalan, tapi gua juga gak mau kalau hidup yang hanya sekali berakhir seperti ini. Terlepas dari itu semua, gua percaya setiap orang dititipkan jalan hidup yang berbeda sesuai kemampuan yang tak serupa. Semuanya sudah tertata rapi yang diatur oleh Sang Pencipta. Kira di sini gue akan bermalam hari ini karena pantai ya, jadi susah dapat tempat sepi. Jadi udah jalan ke ujung. Ada tempat sepi tapi panas. Jadi di sini aja lah gabung sama yang lain. Keluar dari zona nyaman memang menjadi hal yang berat untuk diupayakan, apalagi melakukannya sendirian. Kalau hari ini bukan hari kita, mungkin besok yang akan menjadi hari kita. Bisa jadi bulan depan, atau kemungkinan kita harus menunggu tahun depan untuk mendapatkan waktu itu. Terdengar klise ya, terlalu mudah untuk diucapkan kata-kata. Gue pernah lewatinnya juga kok, saat lapar, tapi jatah makan hari itu sudah habis. Yang akhirnya gue harus tidur dalam kelaparan. Saat itu, yang membuat gue semangat adalah tiba-tiba Allah munculkan di FYP gue potongan podcast Pras Teguh sama Ebel. Yang bercerita, Ebel itu sampai pernah tidur dengan kardus di kolong jembatan. Kita memang perlu waktu untuk mengerti sebuah perjuangan. Kita perlu sabar agar mengerti kata menghargai untuk apa yang kelak kita miliki nanti. Ya memang, terkadang diri sendiri menjadi hal yang paling rumit untuk dipahami. Padahal sesuatu yang tepat tidak akan datang terlalu cepat. Sayang sekali hujan, sunset sudah tinggal cerita saat ini. Apapun yang akan terjadi nanti, tetaplah bahagia menjadi manusia. Tetaplah hidup sebagaimana mestinya.
tetaplah tertawa di sela-sela gaduhnya isi kepala. Dan tetaplah menjadi diri sendiri tanpa harus menuruti permintaan siapapun hanya demi sebuah pengakuan. Jangan juga karena proses kita lebih lama daripada punya orang lain, bukan berarti kita sudah gagal. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Jadi nggak perlu tuh dibandingin jalan kita sama yang lain. Terkadang, kita juga terlalu sibuk membandingkan apa yang sudah diri ini miliki dan apa yang orang lain miliki. Lalu lupa kalau sudah bisa bertahan sampai saat ini, itu juga merupakan pencapaian yang harus diapresiasi. Hidup terkadang memang rumit, tetapi di balik itu ada sesuatu yang memberikan nilai lebih dari sekadar memandang kerumitannya. Hidup terkadang memang sulit, tetapi akan lebih sulit lagi jika kita terus memikirkan kesulitannya. Kalau semua yang kita mau selalu terjadi, terus dari mana kita akan belajar mengenal hal yang baru? Hari ini gue akan tidur dengan backsound ombak, tapi panas banget sih di sini. Di luar panas, di dalam lebih panas lagi sih sebenarnya. Saya mau dipaksain tidur aja. Selamat malam. Pagi pun tiba, pagi ini sedikit berbeda. Suara ombak yang sangat memanjakan telinga. Dan seperti biasa, kita sudah sampai di penghujung dari cerita perjalanan ini. Hidup akan terus berjalan, sekalipun kita nggak suka sama alur cerita dan endingnya kayak gimana. Setiap orang pasti punya kebahagiaannya tersendiri. Setiap kita berhak untuk mengusahakan diri menjadi lebih baik setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jika berkenan, kita bisa bertemu juga di media sosial lainnya. Di Instagram gue sering menulis kata-kata dari apa yang sedang gue lihat, dengar, dan rasakan. Di TikTok gue juga suka upload video pendek dari perjalanan yang gue lakukan. Namanya masih sama seperti channel ini. Akhir cerita, hidup tidak semudah kata-kata. Karena setiap asa perlu didapatkan lewat tindakan yang nyata. Tidak semua usaha itu akan dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berubah. Beraksara lewat suara, Rizky Handikara.